Thaniyan ayuhas sadah, ismahu li fi hadhihi al-munasabah li'annana takallamna 'anil iqtisad al-akhdar, 'anit tijaratil khadra, 'anit tamwilil akhdar, 'anil syai' alladhi sayakunu tawajjuhan mustaqbaliyan ala mustawa Indonesia atau bal ala mustawa al-alam. Fa ana a'rid lakum as-sadah anna al-Qur'an al-Karim fil haqiqah takallama an mustalahatin asilah yumkin an nastambita minha al-usus wal qiyam allati tata'allaq bi al-iqtisad al-akhdar aw bitamwil al-akhdar. Min dhimni hadhihi al-mustalahat fi ra'yi huwa mustalah al-mizan. Fallahu subhanahu wa ta'ala mathalan fi surah al-Hadid al-ayah al-khamis wal 20 ala ma a'taqid qala tabaraka wa ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Al-ayah. Fallahu subhanahu wa ta'ala arsala rusulahu bil bayyinat al mu'jizat wal asya'uz zahirah allati tadullu ala sidqi ar-rusul wal anbiya wa anzala ma'ahum al wahya lita'kid wa ta'yid nubuwatihim wa yakunu hidayatan linnas wa ma'a dhalika anzala al-mizan wal mizan fi hadhihi al-ayah ittafaqa al-ulama ala annaha laysa mizanan hissiyan alladhi yakunu mawjudan fil aswaq wa innama huwa ibarah anil qiyam, ibarah anil qiyam allati tata'assas ala al-'adl wal wasatiyah wal i'tidal. Fa mustalahul mizan fi ra'yi yumkinu an yakuna asasan li syarh al-mawqif al-islami bi khusus al-iqtisad al-akhdar. Dari konsep al-mizan ini kita bisa membangun pandangan Islam terkait dengan ekonomi hijau. Ketika para ulama membahas tentang konsep al-mizan, maka 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi itu sudah terrangkum di dalam. Beliau menyampaikan bahwa ekonomi hijau itu ramah lingkungan, ramah sosial, dan ramah sumber daya. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran, itulah bagian dari konsep mizan itu. Bahkan dalam surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan al-mizan itu diletakkan bahkan sebelum penciptaan bumi dan segala isinya. Sebelum manusia dihadirkan oleh Allah dalam sejarah, Allah sudah memberikan al-mizan. Demikian pentingnya al-mizan ini, maka setiap perilaku ekonomi, sosial, politik yang bertentangan dengan konsep mizan, ma'aluhu al-halak, pasti ujungnya itu adalah kebinasaan. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor dan Pak Dekan menurut saya penting, bahwa sesungguhnya kita punya tanggung jawab, mulai dari perguruan tinggi, untuk membekali, untuk memfit, untuk memberikan para pemangku kebijakan, para pembuat undang-undang, para influencer sosial, para pelaku ekonomi bahkan, termasuk
para pelaku ekonomi yang membawa atau mengatasnamakan institusi Islam. Kita punya kewajiban untuk memberikan mereka konsep, hal-hal yang mereka harus pedomani, sehingga benar-benar ekonomi hijau itu menjadi arah pembangunan Indonesia ke depan. Saya membayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Presiden kita Pak Jokowi sedang giat-giatnya hilirisasi. Hilirisasi itu salah satu tahapannya kan industrialisasi. Nah sekarang kita baru pada industrialisasi, karena hilirisasi itu baru 3 tahun. Industrialisasi itu bentuk konkretnya adalah dibangunnya demikian banyak pabrik-pabrik pengolahan. Pertanyaannya, pabrik-pabrik pengolahan dengan skala besar itu, apakah dia telah mengadopsi ru'yah atau pandangan perspektif terkait dengan ekonomi hijau atau tidak? Contoh sederhana, pabrik-pabrik pengolahan smelter, bahan-bahan tambang, dari mana listriknya? Apakah tetap dari pembangkit listrik yang digerakkan oleh tenaga fosil, dalam tanda kutip batu bara, atau sudah mengarah kepada bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan?